wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa masing-masing ya. Angkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Selesai. Amin. Ya, sudah ya, kita berdoanya. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kalian. Kalian bisa list kehadiran kalian untuk hari ini, oke? Oke, selanjutnya kalian bisa siapkan buku tulisnya, alat-alat tulisnya, dan jangan lupa buku pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang fikih. Kalian bisa siapkan buku pelajaran fikih. Sudah siap? Ya, Ibu harapkan kalian sudah siap ya. Nah, biar lebih semangat lagi, seperti biasanya, kita punya yel-yel. Yel-yel untuk hari ini yaitu, kalian bisa lihat dan ikuti ya. Tepuk semangat, semangat. Nah, itu tadi yel-yelnya. Bisa kalian ikuti? Coba sekali lagi. Tepuk semangat, semangat. Iya. Itu tadi ya kita hari ini. Sudah semangat belajarnya? Ayo lebih semangat lagi biar otak kita mudah menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong pembelajaran hari ini, ayo kita ulas lagi pembelajaran yang telah lalu. Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Iya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang IPA, yaitu perkembangbiakan hewan dan manfaat hewan bagi manusia. Hari ini tidak jauh beda dengan hewan, kita masih seputaran hewan, yaitu fikih tentang jenis-jenis binatang yang halal dan haram. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita hari ini terarah. Ini dia tujuan pembelajaran. Kita mulai belajarnya. Let's go. Coba kalian amati gambar berikut. Di sana terdapat beberapa gambar binatang. Ada apa saja? Coba sebutkan. Iya, benar sekali. Di sana ada gajah, ayam, kambing, kelinci, anjing, dan masih banyak lagi. Binatang-binatang tersebut ada yang tergolong sebagai binatang yang halal dan ada juga tergolong binatang yang haram. Mari kita simak pembelajaran yang berikut ini. Yang pertama, binatang yang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu tadi pengertian dari binatang yang halal. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam selalu mengkonsumsi binatang yang halal. Lanjut ke jenis-jenis binatang yang halal, ada 4. Yang pertama yaitu binatang ternak yang hidup di darat. Yang kedua, binatang yang hidup di air. Yang ketiga, binatang unggas. Dan yang terakhir ada bangkai ikan dan belalang. Keempat jenis tersebut kita halal untuk mengkonsumsinya. Nah, apa saja contoh binatang-binatangnya? Kita lanjut ke yang berikut ini. Yang pertama, binatang ternak yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut cara, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, sapi, kambing, kerbau, kuda, kelinci, dan lain-lain.
Hal itu telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi, dihalalkan bagimu binatang ternak. Nah, itu tadi contoh dari binatang ternak yang hidup di darat. Lanjut ke binatang yang hidup di air. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Lanjut, jenis binatang unggas. Unggas yang halal dimakan antara lain ayam, angsa, bebek, puyuh, burung merpati, tekukur, dan lain-lain. Nah, itu tadi unggas yang halal dimakan. Nah, seperti gambar yang ada dalam video ini, ada ayam, burung puyuh, burung merpati, bebek, dan lain-lain. Lanjut kita ke yang terakhir, yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang dalam syariat Islam ada dua bangkai yang halal dimakan dan tidak najis, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar yang berbunyi, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, itu tadi, yaitu bangkai ikan dan belalang. Lanjut ke materi yang kedua, binatang yang haram. Apa itu binatang haram? Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena diharamkan oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Nah, itulah mengapa binatang haram sangat dilarang oleh agama Islam karena banyak sekali akibat buruk dari mengkonsumsi binatang yang haram. Jadi jangan sekali-kali kita coba ya. Lanjut ke jenis-jenis binatang yang haram. Ada 6. Yang pertama yaitu 10 jenis binatang yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua yang diperintahkan untuk membunuhnya, yang ketiga yang diharamkan untuk membunuhnya, yang keempat yang bertaring dari binatang buas, yang kelima yang bertaring dan burung berkuku tajam atau bercakar, dan yang terakhir yang menjijikan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor. Ayo kita bahas jenis-jenisnya. Yang pertama, 10 jenis binatang yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, itu tadi 10 jenis yang diharamkan dalam Quran Surah Al-Maidah. Lanjut ke jenis yang diperintahkan untuk membunuhnya. Jenis yang kedua ini adalah contohnya seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, burung gagak, dan burung elang. Nah, binatang-binatang tersebut diperintahkan untuk membunuhnya jika benar-benar membahayakan. Lanjut ke yang ketiga, yaitu jenis binatang yang diharamkan untuk membunuhnya. Jika tadi yang dihalalkan untuk membunuhnya, maka yang kemudian ini yaitu yang diharamkan untuk membunuhnya. Adapun jenis binatang yang diharamkan untuk membunuhnya yaitu seperti semut, lebah, burung hut-hut, dan burung suradi. Adapun yang sering kita lihat yaitu semut. Nah, semut di sini yaitu jenis yang diharamkan untuk membunuhnya. Lanjut ke jenis yang keempat, yaitu jenis binatang yang bertaring dari binatang buas. Contoh binatangnya yaitu harimau, beruang, kucing, singa, serigala, anjing, dan citah atau harimau tutul. Nah, ini semua adalah binatang buas.
Walaupun kucing bukan termasuk binatang buas, tapi dia bertaring. Itu juga diharamkan untuk dikonsumsi. Lanjut ke yang kelima, yaitu jenis binatang yang bertaring dan burung berkuku tajam atau bercakar. Contohnya yaitu seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh lainnya. Nah, itu tadi, yaitu jenis binatang yang bertaring dari burung berkuku tajam atau bercakar. Lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu jenis binatang yang menjijikan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor. Contoh binatangnya yaitu seperti cacing, kutu busuk, dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, jalalah atau binatang yang memakan kotoran, juga belatung. Nah, itu adalah jenis yang terakhir, yaitu jenis binatang yang haram karena menjijikan dan termasuk binatang yang buruk dan kotor. Apakah kalian sudah memahami materi binatang yang halal dan haram yang ada dalam video tadi? Ayo, jika belum, kita kuatkan lagi ingatan kita hari ini dengan latihan. Let's go! Nah, jadi latihannya yaitu make a match, menjodohkan pasangan yang sesuai dan tepat. Caranya kita bisa lihat yang berikut ini. Nah, di sebelah kanan ada 5 potong kalimat dan di sebelah kiri ada 5 potong gambar. Jadi caranya kalian hanya mencocokkan kalimat yang sesuai dengan gambar yang sesuai. Contoh, binatang ternak hidup di darat, artinya itu adalah binatang yang halal. Maka gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah gambar kuda. Jadi itulah pasangannya. Nah, dari contoh tersebut, Ibu harapkan kalian bisa memasangkan yang lainnya. Semangat ya! Kalian bisa jeda dulu videonya untuk menjawab latihannya ya. Namun setelah selesai menjawab, jangan lupa lanjutkan lagi videonya. Oke? Nah, sekarang ayo kita ulas jawaban latihan kita hari ini. Ayo kita jawab. Yang pertama, binatang yang hidup di air adalah binatang yang halal. Maka gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah gambar yang... Iya, benar sekali. Gambar yang kedua yaitu gambar cumi-cumi. Lanjut. Nomor 2, binatang ternak hidup di darat. Tadi kita sudah jawab, jawabannya adalah yaitu kuda. Nah, karena kuda adalah binatang ternak yang hidup di darat. Lanjut ke yang nomor 3, binatang unggas adalah binatang yang halal. Maka gambar yang sesuai dengan yang nomor 3 adalah gambar bebek. Ya, benar sekali. Karena bebek adalah binatang unggas. Lanjut nomor 4, salah satu binatang yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yaitu iya benar, yaitu binatang babi. Dan yang potongan kalimat kelima, binatang yang bertaring atau binatang buas. Maka gambar yang sesuai yang terakhir yaitu harimau, karena harimau bertaring dan binatang buas. Sekarang coba kita renungkan sejenak pembelajaran kita hari ini. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Allah Maha Besar yang telah menciptakan berbagai macam binatang untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Oleh karenanya, kita harus selalu bersyukur. Orang-orang Muslim senantiasa bekerja giat dan berpikir jernih karena selalu makan daging hewan yang halal. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dalam mengkonsumsi binatang yang halal. Maka dari itu, kita harus selalu tunduk dan patuh dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu membiasakan diri untuk memakan makanan yang halal, karena banyak sekali hikmah dalam mengkonsumsi binatang yang halal, yaitu contohnya seperti meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, kemudian memelihara diri secara lahir dan batin.
Lanjut lagi dengan memakan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Kemudian lagi sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari makanan-makanan yang bersumber dari binatang yang haram. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah dalam mengkonsumsi binatang yang halal. Sebaliknya, jika mengkonsumsi binatang yang halal harus selalu kita biasakan, maka mengkonsumsi binatang yang haram harus kita hindari, karena banyak sekali akibat buruk dari mengkonsumsi binatang yang haram. Adapun bahaya atau akibat mengkonsumsi makanan dari binatang yang diharamkan yaitu: 1. Akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. 2. Tertolak doanya. 3. Mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. 4. Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit-penyakit. Dan seterusnya. Banyak sekali akibat buruk dari mengkonsumsi binatang yang haram. Maka dari itu, kita harus selalu bisa menghindari makanan-makanan yang bersumber dari binatang yang haram. Sekarang, Ibu harap kalian sudah mengerti ya pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa melihat binatang yang ada di sekitaran rumah kalian. Coba kalian tebak tergolong jenis apakah binatang-binatang tersebut. Kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian atau kakak-kakak kalian, atau bisa juga kalian tanyakan langsung ke ibu dengan cara online. Oke? Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Baik, karena kita sudah di ujung pembelajaran, seperti biasa Ibu selalu punya hadiah untuk kalian. Hadiahnya yaitu pekerjaan rumah. Kalian bisa kerjakan soal-soal yang berikut ini. Kalian kerjakan dengan baik dan tepat ya. Ini dia soalnya. Nah, itu tadi PR-nya. Sekarang ayo kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, apa itu binatang yang halal. Nah, apa tadi? Ya, benar sekali. Binatang yang halal adalah binatang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang kedua yaitu jenis-jenis binatang yang halal. Ada 4. Yang pertama, binatang yang hidup di air. Kemudian yang kedua ada binatang ternak yang hidup di darat. Yang ketiga ada unggas. Dan yang keempat yaitu bangkai ikan dan belalang. Selanjutnya, apa itu binatang yang haram? Nah, siapa yang bisa? Iya, benar sekali. Binatang yang haram adalah binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam karena alasannya yaitu membahayakan bagi jiwa dan raga manusia. Nah, tadi ada 6 jenis binatang yang diharamkan. Yang pertama yaitu yang tergolong dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, tadi ada 10 macam binatang. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis binatang yang diharamkan untuk membunuhnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh karena alasannya yang membahayakan. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu jenis binatang yang bertaring dari binatang buas.
Kemudian yang kelima yaitu jenis binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Dan yang terakhir yaitu jenis binatang yang diharamkan karena kotor dan menjijikkan. Nah, itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran ini berakhir, kalian masih bisa mengulanginya lagi bersama orang tua kalian, kakak-kakak kalian, ataupun kalian secara mandiri. Nah, karena waktu kita sudah habis untuk mengakhirinya, ayo kita membaca doa pulang. Angkat kedua tangannya, kita berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salah hilaf ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.